Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul dengan kamera movement. Materi ini sudah pernah saya sampaikan ya, jadi hari ini kita review sedikit. Oke, selamat pagi semua, good morning great student. Ya, kita pakai bahasa Inggris biar agak beda. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Berdoa kita dipimpin oleh siapa biasanya yang memimpin doa? Caca. Oke, sini Mbak Caca. Maju ke sini. Mbak sini aja. Ya, yang keras ya. Doa sesuai agama ya, sesuai masing-masing. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa sesuai dengan agama masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Caca, silakan duduk kembali. Ya, sebelum saya memulai pelajaran, saya absensi dulu ya. Saya cek presensinya masing-masing anak-anak yang ada di sini. Nanti yang namanya saya panggil, silakan acungkan tangan atau lambaikan tangan ke atas. Ellen Kalista, ada. Brian Eka Putra, Cynthia Helena, Kevin Febriano, Valdo Putra, Wendri, Wilson, Yedija, Yursel Amoret. Oke, hadir semuanya ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum melanjutkan pelajaran lagi, tadi sudah saya absen, silahkan periksa kerapian dulu. Yang bajunya masih tidak rapi, berdiri dulu sekarang. Dirapikan di tempat, silahkan berdiri. Dicek kerapiannya. Itu masih masuk, bajunya dikeluarkan. Sabunnya dicek. Berdiri dulu mas, dicek bajunya. Periksa mejanya, masih ada buku-buku yang pelajarannya tidak terlewat atau belum? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya yang ketiga, cek kebersihan. Silakan kalian periksa di mejanya masing-masing kalau masih ada sampah. Cek di lacinya masing-masing kalau masih ada sampah, silakan dicek. Kalau ada sampah, silakan buang di luar dulu. Ya, silakan buang sampah, Yursel Amoret. Pak, periksa buang sampah. Ya, silakan buang sampah dulu. Ya, Kevin, silakan buang sampah. Emang jalannya kayak gitu ya? Ya, Indah, buang sampahnya. Oke, sudah tidak ada lagi? Sama-sama Kevin. Yang masuk dah. Terima kasih, Pak. Pintunya tolong tutup kembali. Baik, selanjutnya memeriksa K3LH. Ada yang tahu K3LH? Keamanan, kenyamanan, lingkungan hidup hanya ya. Silakan kalian cek di kiri kanannya masih ada kabel yang menjuntai enggak? Karena kalau ada kabel listrik yang mendekat di posisi tubuh Anda, nanti dikhawatirkan akan menyetrum jiwa raga Anda. Ya. Kalau ada, silakan geser sedikit, jangan dekat-dekat dengan sumber listrik ya, karena itu sangat berbahaya. Silakan bersandar pada bahu, jangan bersandar pada stop kontak, berbahaya. Oke, tidak ada ya, aman ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, yang pertama, ada yang pernah ke bioskop? Pernah semuanya? Semua pernah? Ya, sudah pernah semua ya. Kalau tidak pernah, kebangetan. Minimal nonton film di rumah atau di YouTube ya. Oke. Yang kedua, pada saat melihat film, apakah kalian memperhatikan pergerakan kamera? Memperhatikan. Apa yang diperhatikan dari pergerakan kamera kalau kalian melihat film? Lampunya, kamera, orangnya, apalagi? Pada saat melakukan pergerakan kamera itu lagi scene apa tuh kira-kira? Kalau lagi percakapan, kira-kira kameranya bergerak nggak? Kalau ada percakapan nih, kalau kameranya cuma itu tuh, kalian merasa jenuh atau tidak kira-kira? Jenuh, oke. Selanjutnya,
apa yang terjadi jika kamera bersifat statis. Statis itu kameranya cuma diem, tidak bergerak sama sekali. Kalian seperti nonton ketoprak, pernah lihat ketoprak nggak? Atau kalian nonton konser secara live? Kan mata kalian sebagai kamera kan? Kalian hanya bisa berdiri gini, menonton hanya dari satu sisi atau satu scene, dan tidak ada perpindahan scene dari titik satu ke titik yang lain. Kira-kira kalian kalau nonton film membosankan atau tidak? Kayak nonton talk show lah, bahkan talk show sekarang sudah ada perpindahan kamera kan? Bosan ya? Ya lanjut. Ya, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan tentang pergerakan kamera. Jadi nanti karena tadi di awal judulnya kamera movement, jadi materi hari ini adalah tentang pergerakan kamera. Yang kedua, menganalisis jenis pergerakan kamera. Jadi pergerakan kamera yang kalian lihat nanti itu masuknya di jenis pergerakan kamera apa. Karena tiap-tiap pergerakan kamera itu ada namanya sendiri, tidak sembarangan. Yang ketiga, menerapkan pergerakan kamera pada short movie yang kalian akan buat nanti. Jadi nanti setelah pertemuan pada hari ini kalian akan membahas short movie yang harus mendefinisikan tiap-tiap masing-masing pergerakan kamera. Jadi jangan sampai pergerakan kamera cuma gini tok, jalan gini. Itu pure sangat membosankan. Jadi kalian harus melakukan pergerakan kamera. Bukan pergerakan kamera terus kamera digerak-gerakan, itu bukan. Kalian yang harus bergerak sebagai pemegang kamera. Untuk selanjutnya tahapan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis jenis pergerakan kamera. Jadi setelah kalian mengetahui teknik-teknik pergerakan kamera, kalian harus bisa menganalisa, oh ini pergerakan kamera yang ini. Terus kalau saya maju mundur, nama pergerakan kamera adalah itu, gitu ya. Yang kedua, menjabarkan jenis pergerakan kamera. Yang ketiga, menerapkan pergerakan kamera pada film pendek siswa. Jadi nanti kalian akan membuat project tentang pergerakan kamera. Sangat mudah. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan hari ini adalah menggunakan project based learning ya. Jadi nanti saya akan kasih project ke kalian. Kemudian nanti kalian membuat project film short movie aja, pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Tentunya kalian sudah pernah melihat reels video kan? Di mana? IG. Mana lagi? TikTok. Oke, apa lagi? Apa? YouTube. Ya. Banyak ya short movie atau apa reels video. Nanti kurang lebih kalian akan membahas seperti itu. Karena hari ini materi tentang kamera movement, jadi kita akan fokus ke pergerakan kamera saja. Nah, kenapa saya harus mengajarkan kamera movement? Jadi, ini terkait dengan kebutuhan Eduka. Jadi, yang pertama adalah berangkat dari siswa prakerin. Ternyata kebutuhan seorang videografer itu banyak dibutuhkan. Apalagi bagi kalian yang nanti akan bergerak di konten kreator, itu saat ini sedang banyak dicari. Jadi, profesi sebagai konten kreator atau kalian nanti yang bisa mengedit video, itu lagi banyak dicari. Yang kedua, merupakan kesempatan emas bagi siswa SMK untuk kalian nanti mengambilnya. Jadi ini peluang bagi kalian. Kalau kalian nanti bisa video editing, bisa kamera movement, itu kalian layak lah masuk di situ. Yang ketiga, mempergunakan ilmu TPAV dengan baik, karena ini peluang besar bagi generasi milenial yang melek teknologi. Tentunya kalian sudah tahu tentang teknologi ya. Karena kita tahu kalian tuh generasi Z yang agak-agak strawberry. Tahu nggak generasi strawberry? Yang tak kasih tahu. Oke, biar lebih semangat, silakan semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Ya, kita yel-yel bareng-bareng ya. Nanti ikuti saya. Ini tak kasih contoh dulu. SMK, 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 SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Bisa? Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. SMK, 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 SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, tepuk tangannya berlebihan. Nanti ini ada burung dara ke sini. Ya, ini saya sampaikan dulu pretestnya ya, evaluasi awal. Ada yang pernah membuat film pendek? Apa yourself? Sini. Ya tak kesana. Apa contohnya? Tanyain. Apa tuh buat film pendek animasi, Pak? Film pendek animasi. Ada lagi yang sudah pernah membuat film pendek? Pasti pernah lah. Siapa lagi? Apa yang sudah pernah kamu buat, Moses? Waktu kelas 10 tugas membuat film pendek. Waktu kelas 10 membuat tugas film pendek. Ya, ada lagi yang sudah pernah membuat film pendek? Belum pernah? Apa sakit gigi?
Sudah pernah membuat film pendek, Mbak? Pernah. Film apa? Tentang bullying. Tentang Bali, Bullying. tentang bullying. Ceritakan. Cerita gimana? Ya filmnya bagaimana? Jadi kayak kisah anak SMK yang baru pertama kali masuk sekolah terus langsung dibully. Tentang siswa anak SMK yang baru masuk sekolah langsung dibully ya. Ya. Coba anak itu masukkan ke SMA susuran. Jangankan dibully, dihabisi dia. Oke. Yang kedua, berapa durasi maksimal pergantian scene kamera? Menurut kalian, kalau ada yang kalian lihat film-film itu pergantian kamera itu berapa detik itu? Atau bahkan ada yang 1 menit lebih? Kira-kira berapa detik? Yang apa ya? Yang layak berapa? Indah? 5 sampai 10 detik. 5 sampai 10 detik. Ada pendapat lain? Bentar. 20 sampai 40 detik. Kata Yursel 20 sampai 40 detik. Wah, 5 sampai 15 detik. 5 sampai 15 detik ya. Ya variasi ya. Kalau misal videonya tentang acara masak-masak ya mungkin agak lama. Masuk akal Yursel. Kalau acara masak-masak kok pergantian kameranya 2 detik, 5 detik ganti-ganti ya yang nonton mumet juga nanti. Oke, jadi pergantian atau kamera movement itu memang berbeda-beda. Tidak semua scene atau tidak semua adegan atau film yang akan kalian lihat atau apa ya, acara di TV yang kalian lihat itu selalu harus 3 detik ganti atau 5 detik ganti. Jadi itu bersifat fleksibel ya. Yang penting tidak sampai menjenuhkan si penontonnya. Yang ketiga, apakah diperbolehkan menggerakkan kamera ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan? Kira-kira boleh atau tidak nih? Boleh atau tidak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh. Oke, untuk Indah, kenapa kok boleh? Kenapa bilang boleh? Kan ada itu apa? Biar tidak bosan. Biar tidak bosan. Tadi yang bilang tidak siapa? Biar ya, Faldu. Sini Faldu. Biar masuk kamera. Sini. Bajunya dikancing dulu. Hah? Kenapa kamera tidak boleh digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, ke kanan dan ke bawah? Biar kamera. Agar hasil videonya jelas menuju ke arah mana. Kan kamu tadi bilang tidak boleh digerakkan, lah kenapa alasannya? Oh, tidak boleh. Karena biar jelas toh Pak video ini. Biar jelas. Ya sudah, silakan duduk lagi. Maksudnya apa saya juga bingung itu. Oke, Faldu. Jadi gini ya, kamera itu sebenarnya boleh digerakkan maju, belakang, samping, kiri. Yang tidak boleh adalah ketika kalian ambil gambar di pinggir jurang. Yang pasti kalian nggak boleh maju, nek nyemplung jurang. Ya, apalagi kalian lagi ngesut binatang buas yang di dalam kerangkeng itu ada tulisan 1 meter jaraknya, lah kalian maju itu juga tidak boleh. Jadi boleh-boleh saja, yang penting bagi si pemegang kamera itu masih aman atau bisa terselamatkan nyawanya ya. Jangan sampai habis ngambil gambar terus meninggal. Kan ada apa ya? Ada jargon yang mengatakan kameramen itu selalu selamat, ya enggak? Ya, film apapun tuh kameramen yang masih hidup, aktor utamanya meninggal, musuhnya meninggal semua, kameramannya masih hidup. Keren tuh kameramen. Nah, kira-kira apa itu kamera movement? Ada yang tahu? Apa Bu Indah? Pergerakan kamera. Pergerakan kamera. Ya, kalau dijabarkan bahasa Inggris ya memang artinya pergerakan kamera. Ada yang bisa mendefinisikan yang lainnya? Kamera movement itu apa? Enggak ada yang mau mixu? Apa kamera movement? Tidak tahu, Pak. Hah? Tidak tahu. Enggak tahu Cynthia. Wah, mengerikan sekali. Tidak tahu. Ya. Gini ya, kamera movement itu sebenarnya ini. Gerakan kamera merupakan sebuah kegiatan dalam nanti kalian membentuk suasana di dalam pembuatan film yang dramatis pada saat shot video maupun film. Selain bisa membuat atau membangun suasana dramatis, penggunaan kamera ini bisa membangun visual yang lebih baik karena tidak monoton dan tidak membosankan. Seperti yang tadi sudah kalian sampaikan ya. Jadi pergerakan kamera itu digunakan biar tidak bosan yang nonton filmnya. Jangankan yang lihat, yang bikin aja mungkin bisa bosan. Kalau yang aktornya sih fine-fine aja dia, kan dia cuma berperan saja. Jadi ini tugasnya seorang
director of photography. Ya, jadi si tukang pemegang kamera. Jadi nanti bisa menciptakan visual yang lebih ekspresif ya, karena adanya kamera movement. Selanjutnya teknik dasar kamera ya. Jadi menggerakkan kamera pada shot film haruslah memiliki alasan cukup bertenaga. Hal ini bertujuan buat menghindari shot-shot tidak krusial. Makanya ada yang jual gimbal, ada yang jual stabilizer kamera. Itu fungsinya biar kamera kalian tuh tidak shake-nya tuh atau getarnya atau goyangannya tuh tidak mengerikan ya. Jangan sampai nanti kalian megang kamera tapi kalian sambil goyang-goyang tuh kan berbahaya. Menang-menang pada pakai stabilizer kalian goyang-goyang seenak dewe itu jangan. Sebisa mungkin kalian dalam membawa kamera itu jalannya harus sestabil mungkin ya. Kalian tahu PBB enggak? Yang baris-baris itu loh, kan jalannya ini ya. Nah, minimal kalian latihan PBB dulu biar kamera tidak goncang. Meskipun sekarang fitur stabilizer pada kamera atau fitur alat-alat tambahan stabilizer atau gimbal itu ada. Jadi sebisa mungkin kalian belajar berjalan dengan anggun ya, berjalan dengan slay. Kok slay ya? Ya betul. Oke, selanjutnya yang pertama teknis dasar gerakan kamera yaitu namanya adalah zoom. Zoom ini merupakan gerakan kamera paling dasar yaitu dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik. Jadi ada zoom in, ada zoom out. Kalau zoom in itu mendekat, kalau zoom out itu menjauh. Jadi contohnya kalian lagi jalan nih, ada temanmu manggil. Siapa ya? Contohnya, hey Yursel. Nah, kan kemudian nanti Yursel akan mendekat kan. Nah, ini namanya zoom in. Kalau pergi sana, nah itu baru zoom out. Diusir berarti. Saya muak sama kamu, nah, saatnya kamu menjauh. Oke, saya tak zoom out. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya. Aduh. Ya, nanti di sini ada yang nginceng di kaca ini. Ya, ini namanya zoom in, zoom out ya. Dia maju. Jadi fungsinya zoom in itu untuk menciptakan efek dramatis. Coba kalau ini diambil dari jarak 20 meter. Kita nggak akan melihat matanya yang merah-merah, keluar air matanya nggak akan melihat. Jadi fungsinya zoom in itu untuk menciptakan efek dramatis ya. Ya kalau ini saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin 7 lesson. kalau perangkat kalian tidak ada lensanya, berarti mau nggak mau harus maju gini ya. Dan majunya seperti orang lagi harus berbaris, jangan nggak gerutukan gitu jangan. Jadi kalau pakai HP itu majunya harus step by step. Pelan. Kalau ada optik, ada lensanya mah tinggal gini doang kan gampang. Gitu ya. Nah, ini masih di bagian zoom. Jadi perubahan ukuran objek secara visual ini terjadi dalam satu frame ya. Jangan waktu mau ngezoom kalian pindah frame. Jadi usahakan kalau memang mau menggunakan zoom itu masih dalam satu frame. Jangan berpindah scene ya. Nanti dramatisnya akan hilang. Zoom ini digunakan untuk memperjelas suatu hal yang lebih penting kayak tadi ya. Untuk memperlihatkan kondisi mata yang lagi berkaca-kaca. Itu kalau kita tembak dalam jarak 10 meter kan tidak kelihatan. Oke, lanjut, selanjutnya adalah dolly ya. Dolly atau track. Ini pengambilan gambar mendekati atau menjauhi objek atau subjek menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Kalau ini menggunakan alat ya. Pengambilan gambar ini menggunakan cara biasanya kamera lebih dirasakan seolah menjadi kita tuh melihat film kita di mata penontonnya. Jadi si pemegang kamera itu seolah dia adalah mata penontonnya. Oke, untuk contohnya akan saya kasih lihat. Ini mirip-mirip sama kayak zoom. Nah, gini ya. Jadi nanti hampir semua kamera movement ini mirip kayak dolly, mirip kayak tracking juga sama. Ini juga salah satu contohnya tracking juga sama gini. Tracking dan dolly itu juga mirip-mirip. Bahkan zoom dan dolly itu juga mirip-mirip. Tergantung penggunaannya aja.
Ya, kayak follow. Tracking atau follow. Nah, ini mulai pergerakan kamera ya. Jangan sampai orangnya bubar, kameranya masih diem toh. Kita akan kehilangan dramatisnya. Oke, lanjut ya. Dolly in atau kamera mendekatkan subjek biasanya dipergunakan untuk membawa perasaan penonton. Jadi biar tadi kita lihat reaksi dari si aktornya. Ini lagi sedih atau lagi marah biar lebih kelihatan. Kalau dolly out itu menjauhi subjek ya. Tadi ada contohnya. Jadi ini bisa mewakili perasaan kecewa, takut, atau merasa inferior. Sebagaimana penggunaan zoom in, gerakan dolly in yang mendekati subjek dapat membawa penonton pada suatu titik pusat perhatian. Perasaan tegang dan menciptakan rasa keingintahuan. Sedangkan proses pelepasan ketegangan dapat dilakukan dengan dolly out. Selanjutnya adalah panning. Ini panning yang di video sama di kamera beda ya, atau fotografi. Pan atau pan ini gerakan kamera menoleh ke kiri atau left, sedangkan ke kanan atau pan right. Terdapat polifungsi dalam shot waktu pergerakan panning. Jadi untuk panning ini pergerakannya kalian diem gini, yang bergerak adalah kameranya saja. Kalian jangan ikut ke sini dan jangan ikut ke sini. Apalagi jangan ikut saya, karena saya masih tetap di sini. Gitu ya. Ini contohnya yang panning. Kamera aman? Nah ini ya, ini posisi kamera dia tetap diam gini, cuman gini toh, habis itu gini, geser kiri. Dia tidak berpindah dari titik yang tempat dia berdiri. Panning itu seperti itu ya, jadi dia tidak terus ngikuti mobilnya itu tidak. Kalau panning itu yang bergerak hanya kameranya saja. Nah dia kan tetap diam gini toh, terus habis itu geser ke kiri. Nah itu fungsinya panning di situ. Nah itu salah satu contoh dari panning. Jadi kamera dan si pemegang kamera itu tetap berdiri di satu titik, tidak boleh jalan-jalan, kemudian dia mengikuti objek atau subjek yang atau aktor yang akan di syuting ya. Nah untuk gerakan pan ini tidak jarang digunakan pada pengambilan gambar secara umum atau follow pan ya. Jadi gerakan mengikuti subjek beranjak atau subjek yang lagi pergi. Nanti tak kasih soft copy-nya aja. Oke, selanjutnya yang keempat adalah crab. Crab atau crabbing ini gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar menggunakan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan menggunakan dolly. Memang ini hampir semua itu mirip-mirip. Perbedaannya hanya di arah gerakan kamera. Bila dolly dinamis maju mundur, kalau crab bergerak ke kiri crab left atau ke kanan crab right ya. Contohnya seperti ini. Itu crab. Oke. Saya pinjam Kevin sini Kevin. Ini saya ambil contoh ya. Kevin sebelah sini, berdiri sebelah sini. Hadap saya Kevin. Kevin berjalan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kalau crabbing itu ke kiri ke kanan itu maju. Kamu dari sini. Lihat sini. Kamu jalan ke sana ya. Nah, kalau crabbing itu saya ngikutin gini. Ini crabbing ya. Ya balik lagi jangan buat tabrak. Nah, ini crabbing. Diulang lagi. Sini. Kalau dolly itu gini toh, saya cuma gini diam gini. Kembali. Nah ini dolly ya. Jadi bedanya crab sama dolly itu. Kalau crab itu saya ikut jalan. Silakan pulang. Oh tidak, kembali ke tempat duduk. Di situ bedanya ya. Kita ulangi. Selanjutnya adalah trik yang kelima ya.
Tilt ini gerakan kamera secara vertikal atau mendongak ke atas. Ini untuk tilt up, untuk mendongak ke bawah adalah tilt down. Kalau dari tadi itu kiri kanan terus, sekarang atas bawah. Jadi kalau kepala kalian ditawari ini, kalian mau pizza dan mixu, pasti kalian akan jawab angguk-angguk. Nah itu tilt ya. Jadi posisi kamera nanti mengangguk-angguk, dibuat seperti mengangguk-angguk ini, itu bentuknya namanya tilt ya. Gerakan tilting banyak digunakan untuk menggiring mata penonton pada kegiatan tertentu pada sebuah objek ya. Misalnya shoot dimulai menggunakan paras wanita menangis, menunduk ke bawah ke atas, dan seterusnya. Atau waktu kalian menggunakan HP, ini contohnya ya. Jadi sini lagi Kevin, saya butuh donatur makhluk hidup nih. Ini pura-puranya HP ya. Kamu lagi chattingan. Nah gitu ya. Saya ini kamera dari sini ya. Jadi ngesut ke HP-nya Kevin, habis itu mundur ke atas gini. Nah ini maksudnya di tilt. Jadi pergerakannya atas bawah. Udah kembali. Silakan. Terima kasih. Kembalikan lagi bukunya punya orang. Ini contoh adegan ya, membalas SMS terus putus. Itu contoh adegannya. Ini contoh pengambilan gambar menggunakan kamera movement yang tilt. Itu langsung ke atas gitu ya. Yang tadi tilt up, ini tilt down. Ya saya ulang ya, tilt up, ini yang tilt up, terus nanti selanjutnya tilt down. Pasti kalian pernah menggunakan teknik ini. Yang keenam adalah pedestal atau ped. Pedestal ini gerakan kamera pada saat ya dinaik dan diturunkan ya. Pedestal up menggunakan kata atau menggunakan gerakan kamera akan dinaikkan, sedangkan pedestal down gerakan kamera yang diturunkan. Kalau yang ini, kalau yang tadi itu tilt itu sama kayak dolly. Kalau yang ini kameranya atau orangnya ikut gerak. Ini tak kasih contoh. Ini sama kayak yang tadi. Red. Nah, ini ikut turun bawah gini. Itu ya. Yo Kevin, sini lagi Kevin. Kamu senang banget ditunjuk tuh, Kevin. Berdiri di sini ya. Udah, diem. Udah gitu. Kalau tadi kan gini, naik turun gini. Kalau pedestal itu kameranya ikut turun gini ya. Ini namanya pedestal. Kalau tilt itu cuman gini, terus gini. Nah, enggak gini. Ini kamera ya, ini kamera. Atas, bawah, bawah, atas. Kalau pedestal itu kameranya ikut ke bawah. Tapi posisi kamera tetap harus horizontal, tidak boleh bergerak gini-gini. Kembali. Ini yang ped. Bisa? Ya, selanjutkan. Yang ketujuh adalah arch. Kalau arch ini gerakannya agak frontal ya. Ini gerakan mengitari objek atau ya ke kiri ke kanan, boleh ke kanan atau ke kiri. Jadi nanti kalian muter gini. Ini membutuhkan keseimbangan yang bagus atau kalian membutuhkan alat ya, biar bisa memutar objek. Contohnya ini ya. Ini contoh art. Bisa melakukan art. Kalian tahu nggak film apa yang paling sering menggunakan arts? ART. Pernah nonton film India? Saya muter-muter sampai sirai ngeluh lah. India tuh pakainya ini. Mubeng-mubeng sampai aktornya ikut-ikutan muter itu. Itu kasihan kameramennya itu. Kalau film hantu tuh jarang pakai art, jarang tuh. Emang ada film horor pakai art? Ngapain muter-muter sih? Horor tuh, kalau horor jarang art. Kecuali kalau hantunya dia buka jubah gini, nah biar kelihatan jubahnya muter ya.
Kalau film vampir tuh biasanya pakai art. Film India tuh paling sering pakai art tuh. Kalau enggak film yang ada nyanyi-nyanyinya itu loh. Film kartun kan nanti dia pas di panggung nanti kamera akan muter mengitari si penyanyinya. Selanjutnya follow ya. Follow ini gerakan kamera mengikuti objek sama kayak tadi. Bisa menggunakan pen, tilt atau pad dan lain sebagainya. Kalian boleh gini-gini, boleh gini-gini, yang penting kalian mengikuti objek. Contohnya seperti ini. So let's compare two different categories of camera movements. The dolly, track, and crane, which the camera physically moves, and the zoom, pan, and tilt, which are the Kalau follow pakai semua ini. zoom, the camera uses the lens to move it closer. Nah ini adalah contoh dari semua pergerakan kamera ya. Bukan yang tadi, bukan yang follow. All physically increase or Ini yang zoom ya. the same rate. Ini contoh pergerakan kamera yang zoom. Naturalness. So now let's compare this. Selanjutnya The dolly. camera actually gets closer to the subject by moving physically towards it. And we see now the proportions between the plants and our subject are now changing. This better mimics the feeling of physically moving forward in space. Next we have a crane or tilt shot, in which the camera moves physically in relation to the subject. So similar to the zoom or the dolly, a tilt shot is going to move us up or down, but again the subject stays in static proportion. By contrast, the crane moves the camera itself toward or away from the subject, causing a change in the background proportions. Finally, we have the track and hand shots. Here the camera is going to move parallel to or away from our Ini subject. kombinasi ya. So with this pan shot, we're following our subject. But since the camera is in the same place, we get the feeling more that they are moving toward and then away from us. And it makes our connection to them a little bit more personal. Let's look now at the tracking shot. And in this case, the camera and we as the viewer are moving along with the subject. And it brings us physically into their world. So when planning your own shots to use in your scene, it's really important to consider first how you want the viewer to connect with your characters and the space they inhabit. And then pick the shot that's going to help you achieve that goal. Nah gini ya. Kalau kalian menggunakan pen, itu ada kalanya nanti kalian akan ditinggalkan oleh, contohnya kalian dekat sama seseorang ya. Orang itu akan pergi, nah itu berarti kalian menggunakan pen. Tapi kalau kalian memperjuangkannya, berarti kalian menggunakan track. Orang yang pergi kalian ikuti. Contohnya seperti itu. Kalau di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Ya. Jangan putus aku nanti tak track, berarti ditutke. Kalau kalian menggunakan pen, berarti mengikhlaskan dia pergi. Ya, ini sudah selesai. Ini masuk di bagian refleksi ya. What have you learned pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa yourself yang sudah dipelajari? Apa tuh belajar tentang macam-macam angle. Belajar macam-macam angle, ya, kamera movement. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Contoh-contoh pergerakan kamera. Contoh-contoh pergerakan kamera. Apa yang sudah dipelajari hari ini, Indah? Macam-macam pergerakan kamera. Ya, macam-macam pergerakan kamera. Ya, karena memang temanya sedang pergerakan kamera. Selanjutnya, what do you understand from this material? Apa yang kalian kuasai pada materi hari ini? Apa yang sudah dikuasai pada pertemuan hari ini? Pergerakan tentang kamera. Pergerakan tentang kamera. Apalagi yang sudah dikuasai? Ya sama, pergerakan tentang kamera. Sama ya, pergerakan tentang kamera. Selanjutnya, what are your efforts to master what you have mastered yet? Apa yang kalian lakukan untuk menguasai pada materi hari ini? Jadi kira-kira untuk menguasai pada materi pergerakan kamera, apa yang akan kalian lakukan? Apa, yourself? Nyoba-nyoba belajar. Nyoba-nyoba belajar. Indah Esa apa? Membuat film pendek. Kamu apa? Praktek langsung, Pak. Praktek langsung. Ya, ada yang praktek langsung membuat film pendek dan ada yang belajar-belajar. Mungkin kalian bisa mencari di YouTube atau bisa tanya kakak kelas atau tanya teman ya untuk menguasai pada pertemuan siang hari ini. Biar kalian lebih jago dalam pergerakan kamera. Ya, kira-kira kesimpulan atau what are the conclusion of our material today? Kira-kira kesimpulan pada pertemuan hari ini apa sih kira-kira? Kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulan apa, Pak? Kesimpulan pertemuan siang hari ini apa kira-kira? Mempelajari tentang pergerakan kamera. Mempelajari tentang pergerakan kamera. Kesimpulannya apa hari ini? Untuk apa sih? Mendapatkan angle dari movement kamera yang bagus.
mendapatkan angle dari movement kamera. Kesimpulannya apa, Kak Yursel? Kesimpulan pada hari ini kita sekelas belajar tentang pergerakan kamera. Ya, kita sekelas belajar tentang pergerakan kamera. Ya, karena memang materinya tentang pergerakan kamera. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita akhirnya tahu nih, ternyata pergerakan kamera itu ada nama-namanya. Jadi tidak asal ya. Kalian menggerakkan kamera itu harus ada dasarnya, tidak asal bergerak. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, how to apply camera movement into your homemade short movie. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang adalah kalian akan membuat video short movie ya. Tentunya dengan tadi teknik-teknik kamera movement yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini nanti menggunakan project based learning, jadi kalian harus membuat project sebuah film pendek. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pagi hari ini, kita pimpin doa, kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk Kak Caca, silakan pimpin doa lagi adik-adiknya nih. Untung nggak masuk kamera, Caca. Yang lainnya ambil sikap berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa sesuai dengan agama masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih Kak Caca. Silakan duduk kembali. Ya, kira-kira itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan istirahat semuanya.